Haleluya, selamat pagi seluruh jemaat Tuhan. Sangat bersuka cita sekali kembali kita berjumpa di dalam ibadah online GKII Padang pada Minggu 12 Juli 2020. Dan kami juga menyapa kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama sekali bergabung dalam ibadah online GKII Padang. Selamat beribadah dan selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, GKII Padang mengadakan 4D Gathering atau 4D Bersama yang akan disiarkan secara langsung melalui live Instagram GKII Padang pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mari seluruh jemaat Tuhan, kita bergabung bersama dengan 4D kita masing-masing dan kita ikuti ibadah ini secara bersama-sama. Dan ayat renungan kita pada minggu ini diambil dari kitab Mazmur 50 ayat 23. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari seluruh jemaat Tuhan, kita akan baca bersama-sama. Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Dengan kita mempersembahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, berarti kita mengakui bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber hidup dan sumber segala berkat di dalam kehidupan kita. Mari seluruh umat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Happy Sunday GKII Padang. Pada pagi hari ini sama-sama kita memuji Tuhan. Kita persembahkan persembahan yang sejati untuk Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak
jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaibkan Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Bapa, Raja mulia.
tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku memuji, ku selalu pujimu. Kau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memujimu, ku selalu pujimu. Kau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau saja yang layak untuk dipuji dan disembah. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk kemenangan demi kemenangan yang sudah Kau lakukan di dalam kehidupan kami di sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk umat-Mu yang sudah bekerja kembali, hasil panen ladang yang berhasil, dan penjualan yang sudah mulai meningkat. Terima kasih untuk mereka yang sudah mencicil pinjaman mereka, mereka yang sudah membayar sewa rumah PJKA selama 1 tahun ke depan, bahkan mereka yang setelah membayar kontrakan rumah mereka di bulan Juni, serta umat-Mu yang memiliki berkat-berkat yang cukup untuk membiayai kuliah anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu, mereka yang telah mendapatkan nilai mereka yang telah dikeluarkan oleh dosen mereka, bahkan anak-anak-Mu yang diterima di sekolah favorit lewat jalur prestasi, mereka yang diterima Tuhan di sekolah dasar negeri, bahkan anak-anak-Mu juga yang telah menyelesaikan ujian UTBK mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bahkan kami juga bersyukur kepadamu untuk mujizat yang Kau berikan bagi jemaat-Mu Tuhan, di mana hasil pemeriksaan dokter menunjukkan bahwa benjolan di dalam tubuh tidak berbahaya, bahkan sudah kempes. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengerjakan pekerjaan yang ajaib-Mu di dalam kehidupan umat-Mu. Kami juga bersyukur untuk umat-Mu yang dipanggil interview pekerjaan, tidak hanya dipanggil interview saja, tetapi juga pasti dipanggil untuk bekerja. Kami berterima kasih Tuhan untuk mereka yang dapat berkumpul kembali bersama dengan cucu mereka setelah 3 tahun tidak berjumpa. Bahkan umat-Mu yang dapat merayakan ulang tahun bersama dengan keluarga mereka di minggu ini. Terima kasih Tuhan, Kau yang telah memberikan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami menaikkan doa kami kepadamu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga demi keluarga, mereka yang pada saat ini tengah menantikan kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga mereka. Kami percaya kepada firman-Mu Tuhan, bahwa firman-Mu ya dan amin. Tuhanlah yang membukakan buah kandungan, Tuhan yang membukakan rahim para istri, sehingga mereka melahirkan Bapa, sebab itu adalah janji-Mu Tuhan.
Kami juga berdoa untuk anggota keluarga kami yang masih belum mau beribadah. Tuhan jamah hati mereka, Tuhan sentuh hati mereka, sehingga mereka Tuhan dapat berkumpul bersama-sama dengan kami untuk beribadah kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, buat kesembuhan bagi umat-Mu Tuhan, mereka yang secara fisik sedang lemah pada saat ini. Mereka yang menderita nyeri di bawah perut, sakit mah, sakit pada tenggorokan, sendi di lutut, bahkan rematik. Tuhanlah yang memberikan kesembuhan bagi umat-Mu. Kau angkat sakit penyakit mereka. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang memulai usaha yang baru, usaha hidroponik, baik mie. Tuhan memberkati setiap usaha mereka, apa yang dikerjakan oleh tangan mereka berhasil Tuhan. Bahkan terjadi peningkatan pada penjualan barang dan jasa. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau memberikan hikmat bagi semua kami umat-Mu untuk mengaturkan keuangan kami, sehingga ketika kami dapat mengelola keuangan kami dengan baik, maka apa yang kurang pada kami, Tuhan sanggup tambahkan itu, sehingga semua kami umat-Mu mengalami kelimpahan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepadamu, inilah Tuhan Yesus permohonan kami kepadamu, dan kami percaya Tuhan yang sanggup menjawabnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Ku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, semakin banyak kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena pemeliharaannya kepada kita. Dia tidak pernah melupakan saudara dimanapun dan bagaimanapun keadaan saudara. Mulai juga saudaraku memperhatikan jawaban-jawaban doa yang sudah Tuhan jawab doa-doa saudara, supaya saudara dapat memberikan kesaksian. Dan tidak lupa saudara berdoa buat lingkungan saudara, supaya lingkungan kita dapat dilawat Tuhan, doa kita dipakai Tuhan, dan Tuhan dapat menjamah hati lingkungan kita, supaya mereka pun diselamatkan Tuhan, dan kita tetap bertahan. Bahkan kita sebenarnya bukan hanya bertahan saja. Bertahan ini sudah bagian dari rohani kita. Dari awal kita ikut Tuhan, kita sudah sering kali mendengarkan firman Tuhan supaya kita bertahan. Tetapi setelah kita bertahan atau sedang kita menjalani supaya kita tetap bertahan, mulailah saudara bertanya kepada Tuhan apa yang bisa kita kerjakan untuk mengembangkan pelayanan kita di tengah-tengah pandemi seperti ini. Kita tidak bisa diam begitu saja, menunggu begitu saja. Dan kita juga, saudaraku, bersyukur kepada pemimpin 4D saudara. Setiap minggu mereka melaporkan
perkembangan, bahkan topik-topik doa saudara. Dan bukan hanya masalah saudara saja, tapi mereka juga bertanya atau memantau saudara, apa yang sudah Tuhan berkati saudara, Tuhan jawab doa saudara. Setiap hari Senin kita dapat saudaraku berdoa syafaat. Bahkan di hari Minggu kita lihat ada pelayan yang bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat-berkatnya bagi saudara, doa-doa saudara juga dijawab Tuhan. Bahkan topik-topik doa saudara juga didoakan bersama. Saudaraku yang kekasih, hari ini kembali kita diberkati oleh firman Tuhan, di mana saudaraku topik bulan Juli ini yaitu persembahan dan pemberian. Minggu yang lalu kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Bang Philip, yaitu judulnya bungkusan dan isi. Dan hari ini saudaraku, judul minggu ini hubungan menentukan. Tapi tetap kita saudaraku dasar kita beribadah dan mendengarkan firman Tuhan, dan judulnya kita ambil hubungan menentukan. Tetap dasarnya pemberian dan persembahan. Baik, sebelumnya kita berdoa. Apa yang sudah kita tanamkan di dalam hati kita, rindukan, supaya setelah ibadah, bahkan saudaraku bukan setelah sebelum selesai firman Tuhan, sebelum kita beribadah, kita sudah menanamkan kepercayaan kita kepada Tuhan, supaya apa yang Tuhan inginkan lewat firman-Nya yang akan kita dengarkan, kita tinggal mengaminkan. Baik, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Hari ini kami dapat beribadah, juga kami dapat melayani. Dan hari ini juga kami dapat diberkati lewat firman Tuhan. Dan semua yang ada di dalam hati kami, baik pikiran kami, dan semua yang kami rencanakan, apa yang akan kami rencanakan ke depan, ada kuncinya di dalam firman Tuhan yang kami dengarkan, supaya kami jangan berjalan sendiri dan mengandalkan pikiran kami. Dan hari ini kami mendengarkan firman Tuhan, supaya kami membangun, baik itu memberikan persembahan dan memberikan pemberian kami, bukan hanya kepada Tuhan, tetapi kepada sesama kami. Begitu juga Tuhan, minggu ini kami dapat belajar meneruskan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami, agar di dalam hubungan kami, baik dalam rohani kami, dalam fisik kami, bukan semakin berkurang, tapi semakin bertambah-tambah, bahkan semakin indah. Tuhan yang menyingkapkan rahasia firman Tuhan dan memberikan kepercayaan kepada kami untuk melakukan, sehingga semua kami dapat memberikan persembahan kami. Baik juga saya menyampaikan firman Tuhan, saya melihat pada Tuhan dan firman-Nya, dan Tuhan Yesus yang mengendalikan hati dan pikiran saya, dan membawa saya terus kepada kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang saya sampaikan adalah firman Tuhan yang sudah Tuhan rencanakan untuk GKI Padang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Kalau kita bicara soal persembahan dan pemberian, mungkin
masih ada di antara saudara ragu, juga bertanya, apa yang bisa saya persembahkan dalam keadaan seperti ini? Satu hari, saudaraku, atau semalam lah jelasnya, saya pikirkan, saudaraku, tentang persembahan dan pemberian ini. Saudaraku yang kekasih, persembahan dan pemberian ada ayat firman Tuhannya. Tetapi kita harus juga percaya kepada ayat firman Tuhan yang lain, supaya kita jangan mengembangkan kebingungan kita. Dan kita bertanya-tanya dalam diri kita, apa yang bisa saya berikan? Dan minggu yang lalu kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan, di mana dikatakan memberikan persembahan kepada Tuhan ini bukan seperti yang dipikirkan oleh manusia. Seringkali kita berpikir, wah ini uang. Seringkali seperti itu. Uang itu ada benarnya jikalau kita kerjakan dengan baik. Karena tanpa uang juga bagaimana kita bisa memperluas kerajaan surga untuk memberitakan Injil Tuhan. Tetapi yang terutama adalah hati. Mari kita buka firman Tuhan, Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jelas sekali firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, dan dengan segala kekuatan kita. Tiga-tiganya nggak dapat kita pisahkan. Bukan hanya hati saja, di mana Tuhan memberikan kepada tubuh kita ini bukan hanya fisik saja, tapi Tuhan memberikan hati, jiwa, dan tubuh. Tiga-tiganya harus sama, saudaraku, di hadapan Tuhan. Karena nggak bisa kita pisahkan dari yang tiga-tiga ini. Hati kita bagaimana kepada Tuhan, demikian juga pikiran kita, bahkan tubuh kita seperti itu. Jadi firman Tuhan ini mengajari kita adalah hati yang kita persembahkan kepada Tuhan. Jikalau hati kita dapat kita persembahkan kepada Tuhan, maka kita yakin jiwa kita juga akan nurut, akan patuh, dan tubuh kita juga akan ikut melayani Tuhan. Kalau kita memiliki hati mengasihi Tuhan, maka kita juga akan memberikan waktu kita. Juga akan kita memberikan uang kita, bahkan harta kita. Kalau kita mengasihi Tuhan. Karena kasih itu adalah kasih yang sempurna. Karena tidak mungkin ada iman pada diri saudara tanpa perbuatan. Demikian juga saudara mengatakan aku mengasihi. Kalau saudara memang betul-betul mengasihi, saudara juga harus memperhatikan dan memperdulikan orang-orang di sekitar saudara. Begitu juga orang-orang yang membutuhkan. Ketika orang yang membutuhkan itu datang kepada saudara, kalau saudara katakan, saudara berdoa, saudara beriman. Saudaraku yang kekasih, apakah yang diperlukan oleh orang lapar? Apakah yang diperlukan oleh orang sakit? Sama seperti Tuhan Yesus. Ketika dia lihat banyak orang yang sedang lapar, haus, sakit, Tuhan berikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Terkadang fisiknya diobati Tuhan dulu, diberikan makan, disembuhkan Tuhan. Setelah itu, saudaraku, baru kemudian jiwa itu memberikan hidupnya kepada Tuhan.
Haleluya, saudaraku yang kekasih. Nah, jadi jangan nilai dirimu dari penilaian manusia. Maka ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Kalau kita menilai diri kita dengan penilaian manusia. Tapi tiliklah hati kita berdasarkan firman Tuhan. Tilik. Bukan hanya di kamar, bukan hanya waktu kita tenang. Dapat menilik hati kita. Apakah kita masih setia? Apakah kita sudah memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan? Tilik hati kita. Ini bukan soal waktu, tapi soal hati, saudaraku yang kekasih. Mulai katakan kepada diri kita, aku mampu memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan saya. Tuhan yang menciptakan saudara. Jadi mulai jangan ragukan Tuhan. Jangan ragukan kuasanya. Kalau saudara benar-benar percaya. Mari kita lihat saudaraku, persembahan yang hidup dari Roma pasal 12 ayat 1. Kita baca. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi sudah seharusnya kita sungguh-sungguh menyerahkan tubuh kita untuk melayani Tuhan Yesus. Catat dalam hati saudara. Sudah seharusnya yang kita pikirkan hari ini mengembangkan pelayanan yang sudah dipercayakan Tuhan kepada saudara. Jangan ketika selesai pandemi ini baru saudara mulai. Apa yang sudah kita doakan kepada Tuhan dari awal di bulan Januari, teruskan apa yang sudah Tuhan percayakan, yang sudah kita kerjakan. Seorang pelayan yang mengabdikan dirinya kepada Tuhannya tanpa berhitung-hitung, tanpa kira-kira, gambar seorang pelayan yang sejati. Dia tidak mau berhitung-hitung dan dia tidak mau kira-kira, tapi memiliki hati yang tulus dan hati yang murni. Di ayat 2 dari Roma pasal 12 kita baca, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku yang kekasih, Tuhan tidak meminta kita untuk berhasil di mata orang lain. Bukan itu tujuan kita. Berhasil pun kita, kalau bukan dengan cara Tuhan. Karena cara kita itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi bukan saudaraku itu yang diminta Tuhan agar kita berhasil di mata keluarga kita, di mata orang lain. Tuhan benar-benar meminta kita untuk hidup dalam kehidupan yang dapat diterima Tuhan Yesus. Hidup yang dapat diterima oleh Tuhan Yesus. Katakan amin, saudaraku. Saudara bisa melihat kiri kanan saudara, keluarga saudara. Katakan kepada keluarga saudara, aminkan suamiku, aminkan istriku, aminkan anak-anakku. Firman Tuhan ini harus kita aminkan. Karena ini bukan sebuah cerita, tapi ini adalah hidup Tuhan Yesus. Yesus sendiri yang berbicara kepada saudara dan kepada saya. Dan kepada yang lain yang sedang melihat ibadah ini.
bukan suatu kehidupan untuk mencapai sesuatu, melainkan penuh dengan pengorbanan, pemberian, dan percaya secara total dan sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Mencapai pun target saudara, rencana saudara. Tapi ingat saudaraku, yang diperlukan Tuhan adalah pengorbanan saudara. Gak banyak orang mau berkorban yang baik untuk mencapai yang baik. Kalau yang baik hasilnya, pasti saudaraku, caranya juga pasti cara yang baik. Dan Yesus tidak pernah berkata, lakukanlah yang terbaik. Karena Tuhan tahu kita tidak dapat melakukan kebaikan, satu kebaikan pun di dalam hidup kita, kalau bukan berasal dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi saudaraku, Yesus berkata, ikutlah aku. Apakah saudara mau ikut Tuhan? Seperti firman Tuhan yang saudara dengarkan. Mari katakan kepada diri saudara, aku mau ikut Engkau Tuhan. Katakan juga kepada keluarga saudara, anak-anakku, suamiku, istriku, mari kita ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita lihat, ya, yang kita miliki, yang ada pada kita, mulai dari awal sampai hari ini, semua itu adalah milik Tuhan. Jikalau ini ada di dalam hati saudara, saudara tahu sekali apa yang akan saudara persembahkan kepada Tuhan. Saudara bukan lagi seperti orang yang bingung. Saudara tidak lagi seperti hamba yang memberi dengan kira-kira, berhitung-hitung. Sangat sulit bagi kita dapat memberi persembahan tanpa ada hubungan. Amin. Saya punya keluarga. Saudara juga punya keluarga. Hampir rata-rata manusia yang ada di dunia ini punya keluarga. Tetapi saudaraku, ada gambar-gambar dalam keluarga itu. Ada keluarga yang benar, ada juga keluarga yang selalu mengikuti yang salah. Hari ini kita dapat mendengarkan firman Tuhan supaya kita menjadi keluarga yang hidupnya hidup yang benar untuk kebenaran Tuhan Yesus. Jangan pikirkan penyimpangan-penyimpangan. Tapi yang ada di dalam hati saudara pada saat ini adalah hidup yang mau ikut Tuhan. Hubungan dapat menentukan masa depan seseorang. Mungkin kita berpikir, masa depanku adalah kesuksesan, adalah keberhasilan. Saudaraku yang kekasih, tadi sudah kita mendengarkan firman Tuhan. Kalau yang baik, akhir dari perjalanan dan pekerjaan kita, dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang ada dalam hati kita, maka awalnya pun pasti baik. Tidak mungkin saudaraku baik hasilnya, tapi awalnya tidak baik. Awal itu perlu, supaya pada waktu kita berjalan, kita dapat menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan berharap pada akhirnya kita juga akan mendapatkan keberhasilan. Amin, saudaraku. Nah, Tuhan mengingatkan kita tentang kerukunan. Kerukunan itu bukan dikerjakan nanti. Tetapi saudaraku, kerukunan itu dikerjakan selama kita tinggal di bumi ini. Kita lihat Amsal 3 ayat 3. Maaf, bukan Amsal, Amos 3 ayat 3.
berjalankah dua orang bersama-sama jikalau mereka belum berjanji? Ini seumpama kita percaya sama Tuhan Yesus, maka kepada kuasanya juga kita harus percaya. Bukan hanya saudaraku percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kepada pekerjaan, mujizat, penyertaan, keselamatan, berkat-berkat Tuhan. Kita harus percaya supaya kita jangan lebih banyak kita menyimpang dari kepercayaan kepada kuasa Tuhan. Dan pada akhirnya kita juga percaya kepada kuasa Tuhan. Kalau kita bisa, saudaraku, percaya kepada Tuhan Yesus, juga percaya kepada kuasanya, kenapa nggak kita fokus saja kepada itu? Katakan amin, saudaraku. Haleluya. Jikalau kita bersekutu dengan Tuhan Yesus, kita harus siap menerima firman-Nya. Kita harus siap menjadikan firman Tuhan menjadi dasar bagi kita. Dan kita harus siap juga menjalankan firman Tuhan dengan baik, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, setia. Karena kita tidak mungkin bersekutu tanpa didasari dengan firman Tuhan. Kita lihat di dalam Imamat 22 ayat 31. Kita baca, dengan demikian kamu harus berpegang pada perintahku dan melakukannya, akulah Tuhan. Haleluya. Dia adalah Tuhan. Dia bukan hanya juru selamat bagi saudara, tapi Dia adalah Tuhan bagi saudara. Sembahlah Dia, pujilah Dia, hormati Dia sebagai Tuhan yang menciptakan saudara, yang memberkati saudara, yang melegakan, yang meringankan segala beban, persoalan dan pergumulan saudara. Masih banyak lagi, saudaraku, berkat yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Kita lihat di dalam 1 Tawarik 29 ayat 11 sampai 12. Segala yang kita miliki adalah milik Tuhan. Supaya saudara jangan bingung, apa yang mau saya berikan? Apa yang mau saya persembahkan? Saudaraku, pegang. Ada hati, ada jiwa, dan ada tubuh saudara. Mari kita baca. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Haleluya, saudaraku. Jadi segala yang saudara miliki adalah milik Tuhan. Pekerjaan saudara bukan hanya rohani saudara, bukan hanya harta saudara, terlebih lagi harta saudara. Amin, saudaraku. Nah, apa yang kita peroleh berasal dari Allah, mulai dari benda mati dan kehidupan, yang terkecil sampai yang terbesar. Supaya jangan kita merasa memiliki apa yang ada pada kita. Semua akan kita pertanggungjawabkan, mulai dari perbuatan sampai kepada ucapan-ucapan kita.
Ketika saudaraku, saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya berkata kepada Tuhan, berarti apa yang saya pegang pun adalah milik-Mu Tuhan. Artinya saudaraku, pekerjaan dan usahamu itu pun adalah milik Tuhan. Jikalau engkau mengatakan, Tuhan, yang kukerjakan ini, usaha yang sedang kulakukan ini, dagang yang sedang saya jual ini adalah milik-Mu. Jikalau engkau atau saudara merasakan itu adalah milik Tuhan, saudara tahu itu adalah milik Tuhan, di mana saudara harus mengurusnya dengan baik-baik. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah akan pembaharuan budimu. Apa yang ada bagi kita bukan milik kita sendiri, melainkan telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita tidak mempunyai hak milik atas apa yang ada pada kita. Sudah sewajarnya orang percaya memberkati mereka yang terhilang, yang memerlukannya. Bukan waktunya kita menerima, tetapi memberkati banyak orang. Maksudnya, kita tetap menerima jawaban daripada Tuhan. Tetapi saudaraku, di dalam hati dan pikiran kita adalah orang yang diberkati. Dan kita berani mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, siapa yang mau saya tolong? Haleluya. Bukan pula waktunya kita bersungut-sungut dan meratapi nasib. Ada kutuk di belakang. Tolak dalam nama Yesus sambil saudara berbuah dalam perbuatan-perbuatan baik. Kalau saudara terus menghitung untung dan rugi, bertobat atau tidak, berjalan atau berhenti, memberi atau menerima, kapan kita melihat pelayanan yang baru, panggilan Tuhan yang baru bagi gereja kita? Kita lihat saudaraku, Amsal 21 ayat 26. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Haleluya. Bila engkau mengatakan, aku adalah orang benarnya Tuhan, maka saudara harus yakinkan diri saudara, memberi tanpa batas. Jangan ragu untuk memberi lebih dari kemampuan saudara. Karena itulah sikap Tuhan Yesus kita ketika menyerahkan dirinya untuk kita. Yang lebih penting bagi Tuhan daripada nilai keuangan persembahan kita adalah pengorbanan. Saudara bisa baca di rumah, dan ini juga sudah diingatkan oleh Bang Philip dari Lukas 21 ayat 1 sampai 4, yaitu persembahan seorang janda yang miskin. Pengorbanan. Yang lebih penting bagi Tuhan daripada nilai keuangan persembahan kita ialah pengorbanan. Mari belajar terus memberi dengan sukacita. Hiduplah bagi Dia, menyembahnya, menaatinya, melakukan pekerjaan baik untuk orang lain, melayaninya sesuai dengan roh dan dipenuhi oleh roh. Haleluya. Amin saudaraku. Puji Tuhan ya. Baik, kita dapat berdoa kepada Tuhan. Jadi jangan pikirkan saudaraku, apa yang bisa saya berikan kepada Tuhan. Mulai dari hatimu. Teruskan apa yang sudah Tuhan taruh dalam hatimu, supaya pikiranmu juga ikut bekerja sesuai apa yang hatimu katakan. Begitu juga tubuhmu siap untuk melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Jiwa kami bersuka oleh karena-Mu Tuhan, oleh karena firman-Mu Tuhan. Dan kami tidak perlu sibuk seperti selama ini mencari apa yang bisa kami persembahkan dan kami berikan. Tuhan sudah memberikan hati, pikiran, begitu juga tubuh. Dan firman Tuhan sudah meluruskan
jalan kami ke depan. Sehingga semua kami yang mendengarkan firman Tuhan ini dapat memberikan persembahan yang terbaik, persembahan yang hidup, juga dapat memberikan apa yang Tuhan minta dari kami. Tuhan, kami bersyukur Roh Kudus yang ada bagi kami akan memberikan kekuatan baru dan menuntun kami ke depan, sehingga kami dapat memberi korban kami, bahkan pengorbanan kami. Jikalau kami menginginkan sesuatu, hasilnya baik, memuaskan, hasilnya besar, maka kami akan memulai didasari dengan firman Tuhan. Pada waktu kami mengerjakannya pun terus seperti apa yang Kau kehendaki, bukan seperti apa yang kami kehendaki. Dan Tuhan menjamin kami dapat menyelesaikan tugas kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang sudah memberkati kami, memberikan kepada kami hati, jiwa, dan tubuh. Dan kami persembahkan kepadamu sebagai persembahan korban yang mulia dan yang harum bagimu. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Mereka sudah berbahagia pada saat ini karena mereka sudah mengetahui apa yang akan mereka berikan kepadamu. Dan mereka akan maju, mereka akan bertumbuh. Mereka akan memberikan persembahannya kepadamu. Mereka akan memberi doa mereka. Apa yang Tuhan minta kepada mereka, mereka akan memberikan itu. Karena jauh lebih diberkati memberi. Di dalam nama Tuhan, biarlah kami semua bersukacita memberi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita berdoa buat persembahan kita dan kita tutup juga ibadah kita dengan doa. Mari saudaraku kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, apa yang ada di tangan kami pada saat ini adalah persembahan kami yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu, mengajari kami untuk menggenapkan firman Tuhan, memberi dengan sukacita, memberi dengan pengharapan besar kepada Tuhan, memberi dengan iman. Dan apa yang sudah kami persiapkan, semua persembahan kami ini, kami telah mendoakannya kepada Tuhan dan telah mempersiapkannya sebelumnya. Karena pada waktu kami atau sebelum kami mempersiapkan persembahan kami, terlebih dahulu kami percaya apa yang kami persembahkan ini seturut dengan firman Tuhan, dan Tuhan yang mengembalikan berkali lipat ganda bagi kami. Kami juga telah mendengarkan firman Tuhan dan hati pikiran kami dibukakan oleh firman Tuhan bahwa segala yang kami miliki adalah milik Tuhan. Jadi apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, bahkan
yang ada di dalam hati kami, pikiran kami, dan seluruh tubuh kami. Semua itu milik Tuhan. Jikalau itu ada di dalam hati kami umat Tuhan, maka kami dapat mempersembahkannya dengan penuh tanggung jawab, kudus dan mulia di hadapan Tuhan. Karena semuanya adalah milik Tuhan. Kami tidak lagi, Tuhan, merasakan apa yang ada bagi kami ini adalah milik kami, tapi semuanya adalah milik Tuhan. Sehingga kami yakin dengan tangan kami Tuhan memberkati kami. Dengan pekerjaan kami Tuhan memberkati kami. Berkati juga gerejamu yang menerima. Lebih daripada cukup Tuhan sudah siapkan untuk pekerjaan-pekerjaan rohani ke depan. Kami bersyukur Tuhan karena kami bisa beribadah pada saat ini, mendengar firman Tuhan, memuji, menyembah. Dan kami lihat keluarga kami semakin sukacita, semakin bahagia, semakin diberkati. Pikiran kami pun, pikiran keluarga kami semakin positif. Terpujilah namamu ini semua oleh karena perubahan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Tetaplah kami setia sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari bungkus kami semua dengan kuasa dalam-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, maut, kematian, baik kuasa kegelapan, sakit penyakit, baik itu virus, kutuk dosa, tulah kematian, kemiskinan, kegagalan, pikiran jahat, kebingungan, pencuri, perampok, di dalam nama Tuhan Yesus, keluar kau setan penipu, tinggalkan kami. Perjalanan kami ke depan, di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin.